langsung duduk di hadapan Nabi. Tetapi anehnya lelaki ini dia berpakaian dengan baju yang sangat-sangat putih dan rambut yang sangat hitam. Kemudian lelaki ini juga tidak meninggalkan bekas dari perjalanannya. Artinya harusnya lelaki ini adalah orang daerah situ atau orang setempat. Akan tetapi di tradisi Arab zaman dahulu karena mereka hijrah jauh-jauh, yang menjadi permasalahan adalah dia ini menggunakan baju yang putih bersih dan rambut yang hitam klimis, sehingga para jamaah di situ kebingungan siapa lelaki ini kok tiba-tiba bisa datang, dan dari para sahabat itu tidak ada yang mengenal siapa lelaki ini sih. Kemudian fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lelaki ini meletakkan dungkul, meletakkan dungkul ini ke dungkulnya Nabi. Jadi lututnya ini berhadapan dengan lutut Nabi. Jadi lelaki ini berhadapan dengan Nabi. Kemudian fa'asnada rukbatayhi ila fakhidayhi, lelaki ini meletakkan kedua tangannya di pahanya. Dan dia berkata, wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Lelaki ini berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, jelaskan kepadamu apa itu Islam. Lelaki ini bertanya kepada Nabi Muhammad tentang agama Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad menjawab, al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas sholata wa ita'iz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian Nabi menjawab, Islam adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, mendirikan sholat, berpuasa Ramadan, zakat, dan yang terakhir haji ke Baitullah. Nah, jadi di hadis ini, hadis kedua kitab Arba'in Nawawi ini menjelaskan tentang pilar-pilar dari agama Islam, yang dimana Islam itu terdiri dari 3 pilar. Yang pertama Islam, iman, dan ihsan. Di sini lelaki tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa itu agama Islam. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa agama Islam adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan haji, puasa dan haji ke Baitullah. Nah, ini disebut juga dengan rukun Islam. Kemudian lelaki tersebut menjawab, qala sadaqta, dia menjawab kamu benar. Padahal lelaki ini bertanya kepada Nabi, tetapi lelaki ini juga membenarkan jawaban Nabi. Fa'ajibana lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian para jamaah di situ terheran-heran. Mereka terheran-heran karena lelaki ini yang bertanya, tetapi lelaki ini juga membenarkan apa yang disampaikan Nabi. Padahal seharusnya ketika orang bertanya itu karena dia tidak tahu, tetapi dia bertanya, dia sudah tahu jawabannya. Makanya jamaah di situ terheran. Kemudian lelaki ini bertanya lagi, qala fa'akhbirni anil iman, jelaskan kepadaku tentang apa itu iman. Kemudian Nabi menjawab, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian Nabi menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan para malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan kepada hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu percaya dengan qadar ini apa ya? Takdir, percaya dengan takdir baik yang buruk ataupun yang baik. Nah, jadi tingkatan pertama dari agama Islam itu yang pertama Islam. Islam ini merupakan sebuah amalan yang dilakukan oleh batin, oleh oleh jiwa kita atau raga kita secara langsung. Nah, setelah seseorang mencapai tingkatan Islam, dia akan naik ke level berikutnya, yaitu iman. Yang dimana iman itu adalah sebuah kepercayaan dan keyakinan, seperti yang disampaikan Nabi,
Seperti yang disampaikan Nabi di hadis tersebut bahwa yang kedua adalah iman. Setelah Islam itu iman. Kemudian lelaki ini menjawab, qala sadaqta, kamu benar. Dan lelaki ini bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Kemudian Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa illam yaraka. Ihsan adalah kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika tidak bisa beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, maka beribadahlah seolah-olah Allah melihatmu. Kemudian lelaki ini bertanya lagi, qala fa akhbirni Aisyah, jelaskan kepadaku tentang apa itu hari kiamat. Kemudian Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lami minasail, sungguh yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang bertanya. Artinya Nabi di sini menjawab bahwasannya orang yang bertanya itu lebih mengerti tentang hari kiamat daripada orang yang ditanyai atau Nabi. Kemudian lelaki ini bertanya lagi, fa akhbirni anil amaratiha, kemudian kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda dari hari kiamat. Kemudian Nabi menjawab, an-kalidal amatu rabbataha, yaitu ketika ada budak yang melahirkan tuannya. Jadi ada seorang budak perempuan melahirkan tuannya atau anaknya. Jadi anak ini bisa disebut durhaka kepada orang tuanya karena dia menjadikan ibunya itu sebagai budak atau membantunya. Kemudian yang kedua, wa antara khufatal arotal aliyata yang asyai atau waluna fil bunyani. Kemudian orang yang tidak pakai alas kaki dan tidak memakai baju, mereka miskin tetapi mereka berlomba-lomba dalam mendirikan sebuah bangunan. Sumang tolaka, kemudian lelaki tersebut pergi. Falabistu malian, kemudian sahabat Umar ini terdiam sejenak. Sumakola, kemudian Nabi berkata, ya Umar, wahai Umar, kata dari Menasail, tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Kultu, Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, sungguh Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi menjawab, fa innahu Jibril, sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di hadis ini menjelaskan tentang semua pokok-pokok dari ajaran agama Islam. Yang pertama menjelaskan tentang apa itu Islam, kemudian apa itu iman, dan yang terakhir ihsan. Jadi ketika orang sudah mencapai tahap ihsan, dia akan beribadah dengan sebaik-baiknya. Tidak mungkin ketika seseorang mencapai tingkatan ihsan, dia yang beribadah seolah-olah dia melihat Allah, dia pasti akan memberikan ibadah yang terbaik karena dia melihat Tuhannya di depannya. Kemudian ihsan yang kedua yaitu kalau dia tidak bisa melihat Allah, maka dia yakin kalau Allah melihatnya. Nah, jadi orang yang sudah mencapai tingkat ihsan ini, dia akan memberikan semuanya dengan sebaik-baiknya. Nah, yang iman ini adalah percaya. Jadi kita seorang muslim harus memiliki keyakinan yang tinggi terhadap Allah. Percaya bukan berarti hanya sebatas mengucapkan, tetapi percaya kita meyakini dengan sepenuh hati. Ada hadis yang bunyinya seperti ini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakinnallaha la yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Allah tidak melihat manusia dari rupanya ataupun hartanya, tetapi Allah melihat manusia itu dari perbuatannya dan hatinya. Jadi janganlah kalian bersedih ketika kalian diremehkan atau direndahkan oleh manusia karena tampang kalian ataupun harta kalian, karena Allah tidak melihat semua itu. Yang Allah lihat adalah amal kita dan hati kita. Sebenarnya kunci dari hidup ini cuma 3B. 3B itu apa sih? Yang pertama, bersyukur. Sebagai manusia kita harus bersyukur. Yang jelek harus bersyukur. Kemudian yang kedua, bersabar.
ketika mendapat musibah harus bersabar, terus diparingi muka boten ganteng kados kula nggih tetap sabar. Terus yang terakhir niku berdoa. Mbuh niku ganteng apa jelek niku tetap berdoa. Allah dawuh ud'auni, Allah dawuh wonten surat Al-Mu'min ayat 60 nek boten salah niku. Ud'auni istajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkannya. Nah, mungkin panjenengan sedanten nggih ketoke bendina pun donga tapi kok boten dikabul-kabulke. Nah, donga tok niku boten cukup nggih. Jadi ketika kita berdoa niku tetap harus berusaha. Doa tanpa usaha niku sombong. Nek usaha doa tanpa usaha niku bohong. Nek usaha tanpa doa niku sombong. Terus ketika berdoa nggih tetap berusaha. Ketika berusaha nggih tetap berdoa. Perkara dikabulke napa boten nggih niku kehendak Allah. Justru ketika doa kita boten dikabulke karo Gusti Allah, harusnya niku kita bersyukur, boten malah drememeng. Loh kok bersyukur napa wong doa ora dikabulke kok bersyukur kan ngoten. Nggih ngeten. Donga niku kita donga misale njaluk pasiru napa-napa. Njaluk sing mewah-mewah. Ketoke donga sedina ya wis usaha wis kerja tapi kok boten diparingi. Lah niku dadose Allah niku luwih ngertos kemampuan hambane. Allah niku ngertos napa kok hambane boten diparingi sugih. Mangke nek diparingi sugih terus lali. Nah, makanya ketika doa kita tidak dikabulkan, itu kita harusnya bersyukur. Allah telah memberikan yang terbaik untuk kita. Ketika kita berdoa tidak dikabulkan, berarti doa itu tidak baik untuk kita. Ini kunci hidup itu namun 3 terus. Yang pertama bersyukur, nomor kali bersabar, nomor 3 berdoa. Mungkin namun niku sing saged kula aturaken bilih kata kalepatan kula nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim